Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, ini ada sebuah informasi ya teman-teman ya, dari Makassar ya, dari Kementerian Agama ya. Sekjen Kemenak Nizar Ali menegaskan bahwa gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tidak akan disunat. Nah ini ya, soalnya memang untuk P3K nantinya akan kalau kesehatan nantinya akan dibebankan di daerah masing-masing. Kalau untuk guru langsung dari Kemendikbud ya teman-teman ya. Gaji ASN dengan status P3K tidak akan disunat. Bila menemukan atau mengalami hal tersebut, laporkan langsung, nanti saya akan beri tindakan tegas. Tegas Nizar Ali di hadapan pejabat eselon 3 dan 4 serta ratusan peserta diklat P3K Kemenak Sulsel di Aula Syekh Yusuf Balai Diklat Keagamaan Makassar. Meski demikian, Nizar Ali mengingatkan bahwa ASN dengan status P3K setiap tahun akan dievaluasi kinerjanya sesuai perjanjian yang telah ditandatangani. Jika dinilai tidak memenuhi target, kontraknya bisa diputus teman-teman ya. Jadi memang untuk evaluasi tiap tahun tetap ada, memang kontraknya nanti disesuaikan dengan kebijakan di daerah masing-masing teman-teman ya. Oke lanjut, bila kinerja baik maka kontraknya dilanjut, ujarnya. P3K kata Sekjen sejak dinyatakan lolos harus melengkapi berkas, administrasi, mengikuti diklat, serta wajib memiliki 3 unsur penting, yakni kualifikasi, kompetensi, dan kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi yang tertera pada SK masing-masing. Hal itu disempurnakan dengan semboyan ASN berakhlak. Jadi tetap nanti harus ikuti prosedurnya teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah lolos di P3K-nya teman-teman ya. Oke lanjut teman-teman. Nah, ini berakhlak merupakan semboyan dan pondasi baru bagi ASN di Indonesia. Istilah itu merupakan akronim dari berorientasi, pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian giat pembinaan ini dihadiri Kepala Pusdiklat, Tenaga Administrasi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Syafi'i Kakanwil Kemenak Sulsel, Haironi Kepala Balai Diklat Keagamaan Makassar, Juhra dan jajarannya, serta para Kakan Kemenak Kabupaten atau Kota se-Sulsel ya. Kakanwil Kemenak Sulsel Haironi melaporkan bahwa ASN Kemenak Sulsel terdiri atas 11.501 PNS dan 2.248 P3K. Mereka tersebar di 108 satuan kerja, yaitu Kanwil, 25 Kemenak Kabupaten atau Kota, dan 83 madrasah. Haironi juga memaparkan bahwa sampai 10 September 2022, ada 3.787 ASN Kanwil Kemenak Sulsel yang telah mengikuti kegiatan penguatan moderasi beragama. Sebagian mengikuti kegiatan sosialisasi moderasi beragama, 8 jam pelajaran, dan sebagian ikut orientasi pelopor moderasi beragama, 28 jam pelajaran. Tahun 2023 ya, Kanwil akan menggelar TOT-MB bekerja sama dengan Pusdiklat Kementerian Agama bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional media 51 JP ya, jabatan pelaksana ya, pengawas KMA 93 2022 tentang pedoman penyelenggaraan penguatan moderasi beragama bagi pegawai negeri sipil Kementerian Agama. Alhamdulillah baru-baru ini kami telah menerima tim Itjen Kementerian Agama yang memantau pelaksanaan moderasi beragama di Sulawesi Selatan dan hasilnya sudah berjalan dengan baik. Oke teman-teman, lanjut ini nanti akan dilihatkan gaji P3K ya. Ini teman-teman ya. Besaran gaji P3K sudah diatur dalam Peraturan RI Nomor 98 Tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K. Selanjutnya dikatakan dalam pasal 3 Perpres tersebut, P3K dapat memperoleh kenaikan gaji secara berkala atau kenaikan gaji istimewa yang pelaksanaannya sesuai dengan perundang-undangan. Nah ini ya,
Berikut besaran gaji P3K 2022 berdasarkan golongannya. Golongan 1 tertera di sini ya, Rp1.794.900 sampai Rp2.686.200 ya. Nanti tergantung masa kerja teman-teman ya. Kemudian golongan 2 Rp1.960.200 sampai Rp2.843.900. Kemudian golongan 3 Rp2.043.200, Rp2.964.200 ya. Rentangnya seperti itu. Kemudian golongan 4 Rp2.129.500 sampai Rp3.089.600. Kemudian golongan 5 Rp2.325.600, Rp3.879.700 ya. Golongan 6 Rp2.539.700 sampai Rp4.043.800. Kemudian yang ke golongan 7 Rp2.647.200 sampai Rp4.214.900. Kemudian golongan 8 Rp2.759.100 sampai Rp4.393.100. Kemudian golongan 9 Rp2.966.500 sampai Rp4.872.000 ya. Ini besar ya teman-teman ya untuk gaji pokoknya. Nanti juga ada tunjangan-tunjangan yang lain. Nah, ini golongan 8 rentangnya hampir sama ya ini ya teman-teman ya. 2.759 sampai 4.393 ya. Sampai golongan yang ke-17 ada 4.132.200 sampai 6.786.500. Nah, ini selain mendapatkan gaji pokok dalam Perpres 98 tahun 2020 pasal 4 ayat 1 juga menyatakan WNI yang diangkat sebagai P3K mendapatkan tunjangan sesuai dengan tunjangan pegawai negeri sipil di instansi pemerintah tempat P3K yang bersangkutan bekerja. Apa saja tunjangannya yang didapatkan? Yang pertama adalah tunjangan keluarga. Nah, ini pasti teman-teman ya. Jadi kayak PNS. Kemudian tunjangan pangan ya, tunjangan jabatan struktural apabila teman-teman menjabat di struktural ya teman-teman ya. Kemudian tunjangan jabatan fungsional dan tunjangan lainnya. Nanti banyak sekali tunjangan-tunjangannya yang nantinya disamakan dengan pegawai negeri sipil atau PNS di instansi masing-masing teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-temanku honorer, baik nakes maupun non-nakes, ataupun teman-teman halayak umum ya. Mudah-mudahan nantinya teman-teman masuk P3K semua yang menonton ini ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.